Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Kimia Analisis Instrumen. Siang hari ini kita akan membahas materi mengenai LC-MS atau Liquid Chromatography coupled with mass spectroscopy. LC-MS merupakan pengembangan sistem instrumentasi daripada HPLC yang merupakan salah satu jenis kromatografi cair ya, dengan menggunakan fasa gerak cairan dengan sistem detektor spektroskopi massa ya. Jadi HPLC yang ditandemkan dengan spektroskopi massa sehingga namanya menjadi LC-MS ya, Liquid Chromatography Mass Spectroscopy. Oke. Dalam pertemuan ini saya akan membahas beberapa hal yang terkait dengan instrumentasi LC-MS ya, dari mulai apa itu LC-MS, sejarahnya ya, kemudian prinsip kerja, sistem instrumentasi dan aplikasinya untuk analisis apa saja ya. Baik, kita mulai dari informasi umum ya berkaitan dengan LC-MS. Apa itu LC-MS ya? LC-MS adalah liquid chromatography coupled with mass spectroscopy. Maksudnya di sini LC-MS adalah suatu alat instrumen kromatografi cair yang ditandemkan dengan spektroskopi massa ya. Biasanya kalau kita mengenal HPLC, sebelumnya ada beberapa jenis detektor yang bisa digunakan ya, seperti detektor refractive index RI ya, atau detektor indeks bias, elektrochemical ya, fluorescence, UV-Vis ya, ultraviolet visible detector, yang semuanya itu hanya menghasilkan data dua dimensi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang HPLC di luar LC-MS yang menggunakan sistem detektor UV-Vis, fluorescence, elektrokimia, dan refractive index, itu hanya menghasilkan data dua dimensi. Maksudnya apa? Data dua dimensi ini adalah data yang merepresentasikan ya kekuatan sinyal sebagai fungsi dari waktu. Jadi yang muncul di situ ada berupa puncak kromatogram seiring dengan waktu elusi yang akan menghasilkan nilai waktu retensi. Jadi nanti puncak itu akan muncul di waktu berapa menit gitu ya. Itu disebut sebagai waktu retensi. Jadi di situ hanya perbandingan jumlah zat sebagai intensitas puncak, jadi semakin tinggi puncak, semakin besar luas area, semakin besar konsentrasinya. Dan fungsi daripada kromatogram itu berbanding lurus dengan waktu retensi. Ya, maksudnya semakin lama terelusi, maka waktu retensinya akan semakin besar. Jadi di situ hanya ada dua informasi yang kita peroleh, yaitu waktu retensi dan luas area, yaitu sehingga disebut sebagai data dua dimensi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tandemkan, kalau kita couple dengan spektroskopi massa, ya, kalau kita gabungkan dengan spektroskopi massa sebagai detektornya, maka sinyal yang dihasilkan itu akan menghasilkan sinyal tiga dimensi. Ya, dia akan menghasilkan bentuk spektroskopi massa, selain daripada luas area dan waktu retensi, ada informasi yang ketiga, ya. In additional to signal strength, they generate mass spectral data. Jadi mereka akan menghasilkan bentuk spektrum massa dari masing-masing puncak yang dihasilkan pada saat dilakukan elusi. Ya, nah puncak-puncak yang berkaitan dengan spektrum, jadi puncak-puncak yang dihasilkan itu kan mewakili satu senyawa ya. Nah, karena dia mewakili satu senyawa, maka satu puncak kromatogram itu akan menghasilkan satu spektrum massa, ya, satu bentuk spektrum massa
Dan ini menjadi informasi yang sangat berharga ya. Dalam analisis LC-MS ini ya, bentuk spektrum massa ini bisa memberikan informasi tentang bobot molekul ya, molecular weight, struktur dari senyawanya, identitas, quantity, dan purity daripada sampel. Kalau kita menggunakan HPLC biasa, kita hanya mendapatkan informasi mengenai quantity and purity. Ya kan? Jumlah senyawa berapa banyak, kemuniannya bagaimana. Kalau dia campuran, dia akan muncul sebagai puncak yang banyak. Kalau dia senyawa murni akan muncul sebagai puncak tunggal, yaitu hanya diperoleh. Itu kalau kita menggunakan HPLC biasa. Identitas bisa kita dapatkan kalau kita bandingkan dengan standar. Ya kan, kalau kita punya standar senyawa yang kita ingin analisis, baru kita bisa identifikasi. Tetapi dengan LC-MS, ya, tanpa adanya standar pun kita bisa memperoleh informasi mengenai identitas senyawa itu dalam bentuk bobot molekul maupun dari sisi strukturnya. Nanti struktur ini berkaitan dengan bentuk spektrum massanya. Jadi informasi yang kita peroleh itu tidak hanya kuantitas dan kemuniannya saja, tapi identitas berupa bobot molekul dan struktur senyawa kimia. Itu bisa kita dapatkan dari analisis LC-MS. Walaupun struktur ini sifatnya masih prediktif ya, bukan, kadang-kadang struktur yang diperoleh itu belum tentu mewakili struktur yang sesungguhnya ya. Tapi paling tidak dengan spektroskopi massa ini kita bisa mendapatkan banyak informasi selain hanya dari sisi kuantitas maupun kemurniannya saja ya. Oke. Kenapa sih kita harus menggunakan LC-MS? Apa kelebihan LC-MS dibandingkan dengan metode yang lain ya? Oke, ada beberapa alasan kita menggunakan metode LC-MS ini atau analisis dengan menggunakan LC-MS ini. Yang pertama, tidak semua senyawa itu bisa dianalisis pada suhu tinggi. Jadi ada beberapa senyawa kimia itu yang sifatnya termolabil. Termolabil di sini maksudnya tidak tahan terhadap suhu tinggi. Jadi kalau kita panaskan, senyawanya itu akan terdegradasi atau akan terurai, rusak dengan pemanasan. Sehingga LC-MS ini menjadi pilihan karena dalam kondisi cair kita tidak membutuhkan suhu yang tinggi untuk melakukan elusi. Berbeda dengan kromatografi gas yang harus diuapkan sehingga perlu dipanaskan pada suhu tinggi. Nah, untuk senyawa-senyawa yang termolabil yang tidak tahan terhadap pemanasan, maka pilihannya adalah LC-MS. Karena LC-MS biasanya tidak menggunakan proses pemanasan pada suhu tinggi. Kemudian yang kedua, ada beberapa senyawa yang tidak bisa dianalisis dengan HPLC tanpa dilakukan derivatisasi. Ya, seperti kemarin analisis asam amino itu kan harus direaksikan dengan senyawa OPA ya untuk mendapatkan hasil analisis yang bagus. Dengan LC-MS kita bisa menganalisis senyawa polar maupun non polar tanpa proses derivatisasi. Ya. GC-MS juga kadang-kadang ada yang memerlukan proses derivatisasi ya, tetapi dengan LC-MS kita tidak perlu derivatisasi. Derivatisasi itu mereaksikan sampel kita dengan senyawa lain sehingga menghasilkan derivat atau turunan dari senyawa tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan untuk menurunkan titik TD dari senyawa gitu ya, untuk mengubah sifat fisik senyawa supaya lebih mudah dianalisis. Tapi dengan LC-MS biasanya kita tidak perlu melakukan derivatisasi. Itu kelebihan yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, LC-MS ini merupakan kombinasi metode analisis antara kromatografi dengan spektroskopi massa. Ya, sehingga dari kombinasi metode ini kita akan mendapatkan informasi tentang bobot molekul, struktur, identitas, kuantitas dari senyawa tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang identifikasi senyawa, ya, kalau kita misalnya pengen tahu nih senyawanya apa sih yang terdapat dalam sampel kita ini, kita ingin tahu jenis senyawanya apa, golongan senyawanya apa, berapa bobot molekulnya, maka analisis yang tepat
pilihannya adalah LC-MS. Karena dengan HPLC kita tidak bisa mengidentifikasi bobot molekul. Ya, kita tidak bisa mengidentifikasi struktur. Kita tidak bisa mengidentifikasi identitas senyawa tanpa adanya senyawa pembanding. Ya, nah dengan LC-MS semua informasi itu bisa kita peroleh. Ya, itu kelebihan yang ketiga. Kemudian LC-MS ini memiliki selektivitas dan sensitivitas yang relatif tinggi. Artinya apa? Sensitif dan selektif itu dia mampu mendeteksi pada ukuran molekul yang sangat kecil atau rendah konsentrasinya. Ya mungkin dalam satuan ppb itu masih bisa mendeteksi ya. Itu artinya dia sensitif. Alatnya itu bisa mendeteksi dengan limit deteksi yang relatif rendah. Berarti dia sensitif. Ya. Kemudian yang kedua selektif. Apa yang dimaksud dengan selektif? Dia mampu membedakan satu jenis senyawa dengan senyawa yang lain. Selektif, berarti dia mampu menyeleksi satu di antara sekian banyak senyawa. Gitu kan? Selektivitas dia berarti bisa membedakan satu jenis senyawa dengan senyawa yang lain. Walaupun mungkin memiliki polaritas yang sama, tetapi ketika dia memiliki bobot molekul yang berbeda, maka dia akan bisa membedakan secara selektif berdasarkan spektrum massa yang dihasilkan. Jadi informasi spektrum massa ini menjadi hal yang sangat penting dalam analisis identifikasi senyawa, ya. Terlebih setiap senyawa itu memiliki keunikan atau spesifik, ya, dari sisi bentuk spektrum massa. Jadi setiap senyawa itu punya pola-pola pemisah spektrum massa yang berbeda-beda. Ya, pola-pola pemisahan spektrum massa ini yang disebut sebagai fingerprint, sidik jari yang nanti akan digunakan dalam analisis. Sidik jari kan membedakan satu individu dengan individu yang lain. Nah, molekul juga punya sidik jari ya dalam kaitannya dengan spektrum massa. Spektrum massa setiap zat atau senyawa atau molekul itu berbeda-beda. Oke, jadi itulah beberapa kelebihan atau alasan penggunaan metode LC-MS dalam kaitannya dengan analisis kimia, ya. Nah, di sini ada sejarah spektroskopi massa. Jadi LC-MS tidak terlepas daripada sejarah ditemukannya spektroskopi massa sebagai salah satu perangkat untuk mendeteksi adanya senyawa itu dari bentuk spektrum massanya. Nah, spektrum massa dihasilkan oleh spektroskopi massa. Penelitian tentang spektrum massa diawali dengan penelitian Goldstein ya tahun 1886 yang dia menemukan ternyata dalam suatu atom itu ada partikel yang bermuatan positif. Goldstein ini orang yang pertama kali menemukan proton ya. Proton dalam suatu zat unsur yang bermuatan positif itu disebut sebagai proton. Nah, kemudian pada tahun 1896 Wayne ya mendemonstrasikan bahwa ternyata ion-ion yang bermuatan positif itu dapat dibelokkan. Karena dia bermuatan positif, maka dia akan tertarik ke salah satu kutub di medan magnet atau ketika dia diberikan arus listrik, dia akan tertarik ke salah satu kutub negatif atau ya mungkin di dalam medan magnet dia akan bisa dibelokkan ya karena adanya muatan positif tadi. Nah, fenomena ini menjadi hal yang menarik ya. Ternyata ya atom-atom bermuatan positif bisa dipisahkan dari yang tidak bermuatan karena dia bisa dibelokkan dalam medan magnet. Kemudian pada tahun 1913 Thomson mendemonstrasikan atau menemukan adanya isotop dari neon. Ya, ternyata setiap senyawa itu bukan setiap senyawa ya, ada beberapa jenis unsur yang dia memiliki nomor massa yang berbeda. Inilah yang disebut sebagai isotop. Ya, jadi
dia menemukan bahwa ternyata neon itu tidak hanya merupakan satu jenis unsur, tapi dia di situ ada beberapa isotop ya dengan bobot massa yang berbeda untuk molekul yang sama, untuk zat yang sama, tapi dia memiliki berat yang berbeda-beda. Itu yang disebut sebagai isotop. Jadi pertama kali ditemukan isotop itu tahun 1913. Nah, dari penemuan di Thomson inilah dia menjadi pelopor spektroskopi massa ini, ya, disebut father of mass spectrometry, karena dia yang pertama kali mengukur massa suatu unsur. Ternyata unsur itu ada yang namanya isotop yang memiliki perbedaan berat massanya. Ya, kemudian di tahun 1950-60-an itu mulai berkembang instrumentasi GCMS, ya. Jadi kromatografi gas itu lebih dulu dikembangkan dibandingkan dengan LC-MS. Nah, GCMS itu dilakukan siapa ya, saya lupa yang mengembangkannya itu. Pertama kali dia mencoba untuk memisahkan senyawa-senyawa volatil, ya, senyawa-senyawa volatil yang mudah menguap, kemudian dimasukkan ke dalam spektroskopi massa, lalu nanti diidentifikasi bobot massanya berapa. Ya, nah, pada 1969 barulah LC-MS pertama dikembangkan, ya. Interface yang menghubungkan antara LC dengan MS itu baru dibuat pada tahun 1969. Nah, sebelumnya sih spektroskopi massa yang tidak terhubung dengan LC itu sudah ada, ya, sebelum tahun 60-an. Tapi yang menghubungkan antara LC dengan MS pertama kali itu dikembangkan tahun 1969. Dengan menggunakan sistem ionisasinya menggunakan elektron impact, ya. Dengan kemudian tahun 1970 ya LC-MS mulai dikembangkan lebih lanjut. Di situ beberapa komponen device-nya mulai diperbaharui, gitu ya kan, sehingga sistem ionisasinya menjadi lebih berkembang lagi, ya. Dari yang tadinya hanya elektron impact, tahun 81 ada yang namanya API, ya, atmospheric pressure interface ionization, ya. Jadi dia menggunakan proses ionisasi pada tekanan atmosfer, ya. Prosesnya tidak membutuhkan suhu tinggi, ya. Kalau elektron impact membutuhkan tegangan yang tinggi, ya. Kemudian tahun 1990, ya, pertama kali interface yang dikembangkan dengan menggunakan sistem electrospray ionization, ESI, yang sekarang banyak digunakan untuk senyawa-senyawa yang berukuran besar, ya. Jadi dengan teknik ionisasi electrospray ini yang sekarang banyak digunakan. Kemudian terakhir ada yang disebut sebagai APCI dengan menggunakan senyawa kimia pada tekanan atmosfer, ya. Ini sebetulnya mirip seperti electrospray, ya, cuman dia menggunakan senyawa kimia, ya, pada tekanan atmosfer, sehingga proses ionisasinya menjadi lebih smooth, ya, lebih tidak terlalu keras sehingga tidak menyebabkan kerusakan molekul yang signifikan. Nah, ini pengembangan metode dari LC-MS dalam kaitannya dengan fungsi daripada mode ionisasinya, ya. Oke, kemudian, nah, itu dari sisi sejarahnya, ya. Jadi tahun 80-an itu mulai ada pengembangan teknik instrumentasi dalam mode ionisasinya dari tadinya hanya AI menjadi ESI, ya, APC dan APCI, atmospheric positive chemical ionization, pressure ionization, chemical ionization. Oke, nah, bagaimana sebetulnya prinsip kerja daripada LC-MS ini? Jadi prinsip kerjanya itu mirip seperti HPLC, ya, sebagian besar mirip seperti HPLC. Di situ ada tempat menampung fase gerak, ya.
kemudian ada pompa. Nanti si pasa geraknya akan dilewatkan ke kolom dengan bantuan pompa ini ya, sama seperti HPLC. Kemudian di sini ada injektor, ya. Injektor ini tempat masuknya sampel. Lalu nanti dia dibawa masuk oleh pasa gerak, ya, solvent ke kolom. Di sini ada LC kolom. Jadi sampai sini sama seperti HPLC ya, kan ada reservoir pasa gerak, ada pompa, ada injektor, ada pengatur aliran pasa gerak, ada kolom. Ya. Nah, setelah dia melewati kolom, biasanya kan dia masuk ke detektor. Nah, di sini bagian dari MS-nya. Detektornya adalah detektor MS. Di mana pertama sampel itu akan masuk ke ion source. Ion source ini adalah sebagai sumber terjadinya ionisasi ya, sumber pengion. Jadi supaya semua senyawa itu berubah menjadi ion bermuatan positif, maka dia perlu masuk ke dalam ion source. Nah, dalam ion source ini terjadi proses ionisasi, sehingga nanti akan menghasilkan sampel yang sudah terionisasi. Lalu nanti masuk ke dalam pendeteksi spektroskopi massa. Ya, di sini ada mass analyzer. Dia akan mendeteksi berapa banyak sampel yang masuk, berapa bobot molekulnya, berapa nilai ampere-nya, itu akan muncul di penganalisis massa atau mass analyzer. Kemudian nanti di sini akan masuk ke detektor. Di detektor nanti akan terkonversi ya nilai besaran ion-ion yang tadinya sudah berpisah satu sama lain ya dalam spektroskopi massa ini, dia akan menghasilkan bentuk-bentuk spektrum seperti ini. Jadi nanti ada nilai ampere Z yang menghubungkan antara massa atom permuatannya ya. Kemudian puncak ini menunjukkan kelimpahan daripada isotopnya. Jadi kalau dia semakin tinggi berarti semakin banyak jumlah isotop stabilnya ya. Lalu nanti dia akan terbaca sebagai bentuk spektrum ya, dikeluarkan melalui data recorder. Outputnya berupa spektrum massa dan kromatogram ya. Jadi ini hasil daripada spektroskopi dari LC-MS. Dia menghasilkan data 3 dimensi, yaitu spektrum massa, luas puncak ya, kromatogram, luas area, dan waktu retensi. Itu yang dihasilkan dari, jadi satu puncak ini menghasilkan satu bentuk spektrum massa nantinya ya. Oke, jadi itulah prinsip dari LC-MS ya, pemisahan suatu zat melalui kolom LC ya dengan bantuan pelarut yang diinjeksikan, yang dipompakan ya, kemudian nanti masuk sampel melalui injektor, nanti akan terjadi pemisahan, muncul kromatogram, kromatogram dibaca nanti oleh pendeteksi massa akan muncul sebagai bentuk spektrum massa. Jadi di sini ada dua data yang nanti akan dihasilkan ya, spektrum massa dan puncak kromatogramnya. Oke. Ini adalah sistem instrumentasi LC-MS yang lengkapnya ya. Jadi pertama ada pompa, injektor, kolom, detektor, kemudian penghubung antara LC sama MS-nya ya, atau interface atau disebut splitter yang nanti akan memasukkan sampel ini ke bagian daripada MS. Kemudian di sini terjadi proses ionisasi ya melalui electrospray, ionization source ya, kemudian ini masuk ke detektor massanya ya, penganalisis massa yang nanti akan muncul sebagai bentuk spektrum melalui detektor yang terhubung ke data recorder atau MS console di sini. Lalu nanti semua akan diatur melalui PC ya, base control of HPLC and data acquisition. Jadi semua data HPLC maupun data MS ini akan dikontrol di perangkat komputer ini. Kalau dulu perangkatnya terpisah, kalau sekarang langsung terhubung ya antara LC dengan MS-nya itu bisa dihubungkan di dalam satu perangkat controllernya. Jadi itulah sistem instrumentasi daripada LC-MS. Ya, ada bagian LC-nya, ada bagian MS. Oke. Kemudian, nah ini gambaran
apa namanya, alat LC-MS yang realnya ya. Kalau Anda lihat di laboratorium ya seperti ini, nanti ada komputer untuk mengolah data, untuk mengatur proses pemisahan. Di sini ada pompa untuk mengatur laju alir, kemudian ada solvent untuk fase gerak, ya tempat menyimpan fase geraknya atau eluennya, masuk ke dalam kolom. Nanti di dalam kolom ini, sebelum masuk ke kolom ini ada injection port, sample injection port itu tempat masuknya sampel. Sample injection port, lalu masuk ke kolom, kolom nanti masuk ke detektor, detektornya ada dua, ya detektor UV sama detektor MS. Nah di dalam detektor UV nanti akan terhubung dengan interface. Dari detektor ini nanti akan masuk ke MS, ya melalui interface yang menghubungkan perangkat LC sama MS-nya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah perangkat MS-nya, ya spektroskopi massa yang terdiri dari ion source, kemudian mass analyzer, ya dan detektor. Nanti dari sini akan terhubung lagi ke komputer sehingga nanti akan muncul data dalam bentuk kromatogram dan spektrum massanya. Ya, sisa dari pengujian nanti bisa apa namanya dikeluarkan, ya. Nanti tapi biasanya kalau dalam bentuk MS dia sudah berubah menjadi gas, ya. Kemudian ini pompa untuk pengatur, pompa ini bukan untuk pompa HPLC tapi pompa untuk mengkondisikan supaya penganalisis ion source yang digunakan ini betul-betul vakum. Jadi nanti dia akan menyedot udara sampai tekanannya itu sangat rendah, ya sampai mendekati vakum, baru nanti kita lakukan analisis. Nah, jadi di dalam spektrum massa ini syarat utamanya dia harus dalam kondisi vakum, sehingga digunakanlah pompa vakum yang ada di bawahnya. Oke, kemudian dalam spektrum massa tadi ya, dalam komponen MS itu ada yang namanya ion source. Ion source itu adalah tempat terbentuknya ion atau tempat terjadinya proses ionisasi. Pada perangkat LC-MS yang pertama kali digunakan, ya, ion source ini dia menggunakan interface yang tidak berhubungan langsung dengan LC, ya, tapi dia langsung berhubungan dengan spektroskopi massa. Jadi menggunakan direct liquid inlet thermospray, di mana proses di LC-MS ini tidak dilakukan pemisahan seperti dalam HPLC sekarang, ya. Did not separate the mobile phase molecule. Jadi dia tidak mampu memisahkan fase gerak daripada analitnya, ya. Jadi si fase gerak sama analitnya itu tetap masuk ke dalam MS-nya, ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan alat LC-MS sendiri, maka berikutnya ada perangkat API, ya, atmospheric pressure ionization. Ini adalah salah satu teknik yang dikembangkan, ya, setelah cara ini tidak bisa dilakukan untuk menganalisis dalam kondisi suhu kamar, gitu ya. Kelemahannya ya dia tidak mampu memisahkan antara fase diam dengan fase geraknya. Nah, dengan atmospheric pressure ionization ini, ya, di sini akan terjadi proses ionisasi dalam tekanan atmosfer, di mana nanti si pelarutnya diuapkan, nanti sampelnya yang akan masuk ke dalam perangkat MS-nya, ya. Sehingga teknik ini sekarang banyak digunakan, ya, untuk menganalisis bagian MS-nya. Dalam atmospheric pressure ionization ini, analit molekul akan diionisasi lebih dulu pada tekanan atmosfer. Ya. Kemudian ion-ion dari analit ini secara mekanik akan dipisahkan, ya, dari molekul netral menggunakan medan magnet tadi, ya. Nanti ada akseleratornya, kemudian ada medan magnetnya, sehingga nanti molekul-molekul itu akan terpisah, ion-ion itu akan terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, ini berikut gambaran tentang bagian dari MS, jadi dari inlet LC-nya ini, ya. Biasanya di sini akan ada penambahan gas helium, ya, untuk proses
desolvation-nya, sehingga nanti si pelarut itu akan teruapkan, kemudian nanti masuk ke apa namanya ion source ya, melalui skimmer di sini. Nah di sini proses pemakumannya ya dengan menggunakan pompa. Jadi proses ini semua nanti akan dikondisikan dalam kondisi vakum ya. Nah, sehingga nanti pelarut ini akan keluar lebih dulu ya sebelum sampel ini masuk ke dalam ion source-nya. Nah, ion source di sini ada dua tipe, yaitu electron impact dan chemical ionization. Nanti akan saya jelaskan prosesnya seperti apa. Ya, oke. Sebelum kita jelaskan ke proses ionisasi, ini adalah gambaran tentang bagaimana bentuk spektrum massa itu muncul, ya, dihasilkan dari proses analisis dengan spektrum massa ini. Ya, jadi ini adalah tahapan yang terjadi dalam spektrum massa yang menghasilkan bentuk spektrum yang terbaca di dalam recorder. Ya. Ini adalah contoh untuk tipe ionisasi electron impact source. Jadi pertama di sini ada filamen yang dipanaskan, ya, heating filamen di sini, sehingga dia akan menghasilkan elektron beam, akan menghasilkan sinar katoda yang menembak sampel yang masuk ke sini. Ya. Jadi nanti dia akan berbenturan dengan sampel secara kinetik, ya, sehingga akan menghasilkan apa namanya bentuk-bentuk ion yang adanya elektron beam ini akan menghasilkan senyawa yang terionisasi dan terfragmentasi, ya. Karena pada saat dia ditembak oleh elektron, senyawa ini menjadi tidak stabil. Dia akan kehilangan elektronnya sehingga akan menghasilkan fragmen yang bermuatan positif, akan menghasilkan ion bermuatan positif. Nah, karena di sini sampelnya ini ditembak oleh sinar katoda tadi, ya, maka dia akan berubah menjadi ion-ion yang bermuatan positif. Lalu dia akan masuk ke dalam akselerator. Ini ada flat akselerator, ya. Akselerator ini fungsinya adalah untuk meningkatkan energi kinetik dari ion-ion molekul yang terbentuk. Dan di sini ada plat katoda yang bermuatan positif, sehingga dia tidak akan balik lagi ke probe, ya, tapi dia akan masuk ke dalam slit ini. Ya, karena dia akan sama-sama bermuatan positif, sehingga nanti akan tertolak masuk ke dalam ion beam ini, ya, masuk ke dalam akselerator. Kemudian nanti di sini ada insulator untuk mengkondisikan supaya hanya ion-ion positif saja yang masuk ke dalam perangkat MS-nya, ya, sedangkan senyawa-senyawa yang netral itu akan keluar dengan sendirinya. Atau ion-ion yang senyawa yang tidak bermuatan dia akan keluar, karena dia yang akan masuk ini adalah yang bermuatan saja. Nah, di sini fragmen yang bermuatan positif tadi dia akan dibelokkan, ya, melalui medan magnet. Jadi di sini ada medan magnet. Nah, pembelokan daripada masing-masing ion tadi kan di sini kan akan terjadi ion-ion yang berbeda muatan, yang berbeda ukurannya, ya. Karena di sini kan misalnya campuran senyawa, dia akan menghasilkan campuran ion-ion, dan ion fragmen juga nanti akan berbeda ukurannya, sehingga nanti dia akan masuk ke dalam medan magnet ini dengan kecepatan yang berbeda, ya. Kemudian, nah, pada saat dia melewati medan magnet, dia akan dibelokkan sesuai dengan kekuatan ionik masing-masing daripada ionnya. Ion yang lebih berat, ya, ion yang lebih berat itu akan dibelokkan dengan kecil, sudut pembelokannya itu rendah, ya, too little. Jadi dia dibelokkan dengan sudut pembelokan yang kecil, sedangkan ion-ion yang ukurannya kecil, yang ringan, dia akan dibelokkan lebih tajam, ya, to mass band. Ini kalau kita analogikan sama seperti ketika kita melempar 3 jenis bola dari atap bangunan yang tinggi, ya, misalnya dari menara gitu. Antara bola basket, bola voli, sama bola kasti misalnya.
atau bola pingpong yang lebih ringan. Mana yang akan dibelokkan lebih kuat ketika di situ misalnya kita jatuhkan ke bawah, kemudian ada angin yang berembus ke masing-masing bola itu, ya akan ada angin yang meniup bola, maka bola-bola yang ukurannya lebih berat dia akan jatuh lebih dulu, tidak terlalu terganggu oleh angin. Tapi kalau yang ukurannya ringan, dia akan membelok karena adanya arah angin tadi, sehingga dia akan nyampe di detektornya itu belakangan. Ya, nah sudut pembelokan dari ion yang ukurannya besar dengan yang kecil itu tergantung dari massa. Jadi angin itu anggaplah medan magnet tadi ya yang mempengaruhi arah uh, gaya arah energi kinetik dari masing-masing molekul, sehingga ketika dia melewati ke medan magnet dia akan dibelokkan sesuai dengan beratnya masing-masing. Nah, di dalam Player tube ini nanti hanya ion yang memiliki massa molekul tertentu yang masuk ke dalam detektor, ya. Sehingga nanti dia akan terbaca di dalam detektor ini sebagai bentuk puncak ya spektrum massa, ya. Spektrum massa dengan nilai M per Z yang berbeda-beda, tergantung berat dari masing-masing ion tadi. Nah, itulah gambaran mengenai munculnya spektrum massa daripada perangkat MS ini. Ya, jadi adanya akselerator yang akan mendorong ion-ion yang bermuatan positif. Sebelumnya di ion source ini akan diubah dulu dari senyawa yang netral tadi menjadi bermuatan positif, kemudian masuk ke dalam medan magnet melalui akselerator, ya nanti dibelokkan sesuai dengan ukuran masing-masing ion, muncul ke detektor dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga nanti akan muncul sebagai bentuk puncak spektrum dengan nilai M per Z yang berbeda. Nah, kemudian ini adalah contoh daripada atmospheric pressure ionization, ya. Jadi model ionisasi dengan menggunakan sistem API, atmospheric pressure ionization. Jadi ionisasi dalam tekanan atmosfer. Di sini ini interface dari LC, ya, dari kolom LC-nya dari detektor UV ya tadi, ya, masuk ke bagian MS dengan menggunakan rubber seal. Ini semacam ini ya pembatas lah gitu ya dari karet gitu. Nanti masuk ke MS. Nah, di sini ada nebulizer. Nebulizer itu fungsinya adalah untuk membentuk uap, ya, dari sampel yang tadinya bentuknya cairan dia berubah menjadi aerosol, ya, dengan adanya nebulizer ini. Jadi dikonversi menjadi uap, ya. Kemudian aerosol yang terbentuk ini nanti dia akan direaksikan, ya, dengan suatu elektroda yang bermuatan. Ini ada rektornya di sini, sehingga nanti akan tertarik molekul-molekul yang tadinya sudah berubah menjadi uap ini akan terionisasi, ya, dengan bantuan gas helium nanti di sini. Nah, setelah dia terionisasi dan dia masuk ke dalam detektor untuk dianalisis, ya. Apa bedanya API dengan reaktor impact, ya? Kalau API tadi dia di sini tekanan yang dihasilkan adalah tekanan atmosfer, ya. Sedangkan kalau kita gunakan yang di sini kita menggunakan elektron impact ini menggunakan tekanan vakum, ya, sama. Tadi sebenarnya sama-sama vakum, tapi di sini tekanannya jauh lebih rendah kalau yang menggunakan elektron impact ini, ya. Kemudian voltase yang digunakan jauh lebih tinggi, ya. Filamen yang digunakan untuk terjadinya ionisasi ini lebih besar dibandingkan dengan yang API tadi, ya. Sehingga disebut sebagai hard ionization. Jadi kalau kita menggunakan electron impact ionization, penggunaan voltase yang digunakannya ini relatif lebih tinggi, sehingga nanti si molekulnya akan terpecah menjadi ion-ion fragmen. Yang tadinya dia satu menjadi pecahan-pecahan molekul yang bermuatan positif. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita menggunakan electron impact itu akan menghasilkan ion fragmen,
Tapi kalau kita menggunakan API, kita hanya menghasilkan ion molekul saja, tidak membentuk ion fragmen. Tidak terjadi fragmentasi ya. Nah, biasanya untuk menghasilkan fragmen ini dibutuhkan energi yang lebih tinggi. Lalu nanti dia masuk ke mass analyzer untuk dideteksi ion-ion fragmen yang terbentuk ini apa saja. Nah, untuk yang ketiga, ada yang disebut electrospray ionization. Electrospray ionization mirip seperti API ya, sebetulnya ini pengembangan daripada atmospheric pressure ionization. Jadi di sini dia menggunakan nebulizer ya untuk mengubah si apa namanya tadi si eluen fase gerak itu ya dalam wadah tekanan atmosfer ya, kemudian diberikan medan listrik yang kuat ya, lalu dipanaskan dalam gas yang dikeringkan ya, dilewatkan ke dalam gas yang sudah dipanaskan ya, sehingga nanti dengan sendirinya dia akan berubah menjadi aerosol ya. Kemudian adanya medan listrik ini akan menyebabkan terjadinya disosiasi daripada analit. Tadi analitnya akan terpisah satu sama lain ya, kemudian pemanasan daripada gas yang tadi diberikan ya, gas helium yang itu akan menyebabkan eluen atau solvent ini akan berubah menjadi aerosol atau terevaporasi ya, menjadi droplet-droplet yang nanti akan menguap ya. Kemudian semakin tinggi konsentrasi daripada molekul yang menghasilkan muatan ini nanti akan meningkatkan juga droplet yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya ya ada repulsive force between ion. Jadi di situ ada ion penolak ya yang nanti akan mendorong ion-ion yang terbentuk tadi ya ejected into the gas phase. Jadi akan berubah menjadi fase gas ya dengan adanya gaya kohesif yang terdapat dalam ion source ini ya. Kemudian nanti ion itu akan melewati capillary sampling ya atau tempat masuknya sampel yang menuju penganalisis massa atau mass analyzer. Jadi ya, intinya di sini proses ionisasi terjadi ya dengan bantuan nebulizer ya, nebulizer yang akan mengubah si campuran antara eluen dengan sampel tadi menjadi terpisah ya, di mana nanti analitnya akan terionisasi dan fase geraknya itu akan terdesolvasi atau akan menguap ya, terevaporasi. Nah, itu untuk electrospray ionization ya contohnya. Nah, ini gambaran bagaimana proses ionisasi dengan electrospray. Jadi pembentukan ion ini dibantu oleh yang namanya tadi ada nebulizer ya, nebulizer gas ini yang akan mengkonversi pelarut-pelarut yang masuk ke dalam ion source itu menjadi bentuk gas ya, solvent spray. Dan nanti akan membentuk aerosol, setelah itu dipanaskan oleh drying gas nitrogen atau helium di sini ya, sehingga nanti si pelarut ini akan menguap. Sisanya tinggal molekul-molekul yang nanti akan terionisasi membentuk ion bermuatan positif. Nanti melalui repulsive ion tadi ya, repulsive force ini, nanti dia akan didorong masuk ke dalam mass analyzer. Ya. Oke, apa sih kelebihan daripada metode SI ini dibandingkan dengan electron impact? Ya, kelebihan daripada SI ini bisa digunakan untuk menganalisis biomolekul yang berukuran besar, ya, senyawa-senyawa makromolekuler seperti protein, peptida, asam nukleat, ya, oligonukleotida itu bisa dianalisis dengan menggunakan mode SI ini. Tapi dia juga sebenarnya bisa digunakan untuk menganalisis molekul-molekul yang lebih kecil ya, seperti golongan benzodiazepin dan sulfat konjugat, ya, senyawa-senyawa aromatik
yang berikatan dengan sulfat itu bisa dianalisis dengan SI ini, ya. Jadi batasan bobot molekul yang bisa dianalisis itu bisa sampai 150.000 satuan massa atom, ya, untuk mass range-nya, ya. Jadi dia bisa digunakan untuk senyawa-senyawa yang berukuran besar, ya. Dan rata-rata untuk pengukuran instrumen ini sekitar 3.000, angkanya 3.000 mPz, ya. Ya, 3.000 sampai 150.000 masih bisa, ya. Itulah kelebihan dari mode electrospray ionization, ya. Dia digunakan untuk molekul besar. Tapi kelemahannya dia tidak bisa menentukan struktur senyawa karena yang didapatkan hanya informasi mengenai bobot molekul saja. Kemudian berbeda dengan APCI, ya, atmospheric pressure ionization. Di sini mirip seperti electrospray ionization, ya. Jadi ada proses pemanasan, ya, pada suhu 250 sampai 400 sehingga nanti akan berubah menjadi uap, ya, pada tekanan atmosfer. Kemudian nanti gas yang dihasilkan itu akan menguapkan pelarut, molekul-molekul pelarut, ya. Kemudian nanti dia akan mengionisasi sampel yang ada itu dengan bantuan corona needle, ya. Di sini ada semacam jarum yang nanti akan disuntikkan ke bagian dalam si ion source ini, ya, sehingga nanti pelarut itu akan berpindah, ya, ditransfer, kemudian akan menghasilkan molekul-molekul analit yang terionisasi atau yang menghasilkan muatan dengan adanya reaksi kimia. Jadi di sini proses ionisasi dilakukan dengan bantuan reagen, chemical reaction, sehingga terbentuk ion molekul yang bereaksi secara kimia, ya, chemical ionization. Nah, kalau tadi kan di ESI tidak ada penambahan senyawa kimia, ya, tapi di sini ditambahkan senyawa kimia, sehingga nanti analit yang terbentuk itu akan berubah menjadi ion-ion molekul yang akan melewati bagian daripada coupling, capillary sampling untuk menuju mass analyzer, ya. Jadi perbedaannya dengan ESI di sini dia menggunakan senyawa kimia, ya, reaksi-reaksi kimia untuk terjadinya ionisasi. Nah, ini bedanya tadi, ya, dengan APCI, dengan ESI tidak ada corona discharge needle-nya ini, yang nanti akan menyuntikkan pelarut chemical yang digunakan untuk terjadinya ionisasi. Jadi prinsipnya sama seperti ESI, cuman ada penambahan senyawa kimia di sini untuk terjadinya proses ionisasi, ya. Nah, itulah perbedaan antara APCI dengan ESI dan electron impactor. Aplikasi di sini untuk ACI jauh lebih luas, ya, wide range of polar and non-polar molecule, jadi bisa digunakan untuk senyawa polar maupun non-polar, ya. Biasanya digunakan untuk molekul yang ukurannya lebih kecil dari 1.500. Jadi kalau yang ukurannya lebih besar, biasanya dia tidak stabil secara termal, ya, dia akan terdegradasi. Tapi untuk molekul-molekul yang ukurannya kecil, dengan menggunakan chemical ionisasi ini bisa dilakukan, ya. Ya, di bawah 1.500, ya, less than 1.500 AMU, ya, atomic mass unit, atau setara dengan 1.500 Dalton. APCI ini digunakan untuk normal phase chromatografi. Jadi dia di sini digunakan untuk fase normal, ya, untuk memisahkan senyawa-senyawa organik yang relatif polar, ya. Dibandingkan dengan teknik electrospray, ya, biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang
Nah, non-polar. Oh, sorry, kebalikan ya. APCI ini karena menggunakan normal phase, biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa non-polar. Sedangkan electrospray ya untuk senyawa yang larut dalam air ya, yang lebih polar biasanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini contoh teknik ionisasi dengan APCI ya. Tapi oh sorry, yang tadi APCI sekarang ada APPI, atmospheric photon ionisasi. Jadi sebagai pengganti chemical bisa juga menggunakan lampu UV dengan menyinari sampel yang masuk ke dalam ion slot tadi sehingga berubah menjadi ion-ion yang bermuatan positif. Ini adalah pengembangan dari APCI ya, menggunakan ionisasi foton. Bisa juga ya APPI. Tapi yang ini jarang digunakan ya karena mungkin dari sisi peralatannya kurang kurang simpel ya. Dan relatif lebih mahal biasanya ya, dibandingkan dengan APCI ataupun dengan API tadi ya. Nah, kalau untuk atmospheric pressure photon ionization ini dia menggunakan lampu ya, lampu UV yang akan menghasilkan foton pada jarak energi yang lebih yang mendekati energi ionisasi daripada masing-masing atom. Jadi bagaimana suatu zat itu bisa mengalami eksitasi yang bisa menghasilkan energi ionisasi ya ditambahkan dengan foton ionisasi yang tadi ya. Untuk energi yang digunakan biasanya dipilih ya apa namanya untuk mengionisasi sebanyak analit molekul yang mungkin untuk dilakukan dengan proses minimisasi ionisasi daripada molekul pelarut. Artinya di sini berarti energi yang digunakan ini ya harus bisa membedakan mana energi ionisasi analit, mana energi ionisasi pelarut. Karena kalau kita menggunakan energi ionisasi yang sama dengan pelarutnya, maka akan kemungkinan terjadi ionisasi juga. Sehingga ini akan mengganggu dalam pengukuran. Kan pelarutnya itu harus bisa dipisahkan daripada analitnya. Baru analitnya nanti akan diionisasi. Jadi pemilihan energi ionisasinya ini yang mungkin perlu diperhatikan dan bagaimana cara memisahkan solvent dengan analitnya. Jadi prosesnya sama, nanti dia akan masuk melalui capillary sampling menuju mass analyzer. Biasanya APPI ini aplikasinya bisa digunakan untuk beberapa molekul polar maupun non polar sama seperti APCI ya. Tapi dia lebih cocok untuk senyawa-senyawa non polar dengan flow rate laju alir yang relatif lebih rendah ya. Walaupun ada beberapa kekurangan daripada metode APPI ini dibandingkan dengan APCI ya. Misalnya dengan APPI sensitivitasnya itu bisa lebih meningkat dibandingkan dengan APCI. Jadi dia lebih akurat dalam pengukurannya. Jadi kalau pakai APCI kan relatif tidak stabil ya hasil ionisasinya. Oke, itu bentuk-bentuk ionisasi yang bisa dilakukan oleh alat LC-MS ya. Jadi tadi ada API, ada ESI ya, electrospray ionization, ada APCI, ada APPI ya. Yang paling banyak digunakan di penelitian senyawa organik biasanya ESI sama APCI ya. Tapi kalau untuk molekul protein ya bisa juga pakai ESI ya, ESI karena untuk molekul-molekul besar. Kemudian kita masuk berikutnya ke instrumen mass analyzer ya. Jadi dalam LC-MS itu selain ion source, selain pembentuk ion, kita juga mengenal ada penganalisis massa atau disebut sebagai mass analyzer. Ada 4 tipe yang sekarang dikembangkan ya, yang banyak digunakan dari mulai quadrupole, kemudian time of flight,
ion trap, dan Fourier transform ion cyclotron resonance. Masing-masing daripada mass analyzer ini punya perbedaan, ya, sensitivitas dan selektivitasnya. Kita mulai dari quadrupole. Jadi quadrupole adalah mass analyzer yang paling banyak digunakan karena dia sangat bisa digunakan untuk melakukan scanning, ya, dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan tipe-tipe yang lain, tipe-tipe penganalisis massa yang lain maksudnya, ya. Jadi pertama prinsipnya di sini quadrupole ini terdiri dari 4 lempengan logam. Nanti dia akan masuk si ion-ion yang akan dianalisis ini masuk ke dalam celah yang ada di dalam 4 lempengan logam ini, ya. Dari ion source ini nanti akan masuk ke mass analyzer ini. Nah, di sini prinsipnya adalah perbedaan voltase dari masing-masing ion yang terbentuk tadi, ya. Dia akan menghasilkan medan elektromagnetik, ya. Nah, medan elektromagnet yang dihasilkan daripada senyawa-senyawa yang bermuatan ini, ya, itu akan digunakan, ya, untuk memisahkan rasio massa per molekul dari ion yang akan melewati masing-masing elektroda quadrupole ini. Jadi batang elektroda pertama berfungsi sebagai filter untuk menyeleksi ion-ion mana saja yang akan dilewatkan lebih dulu, ion mana saja yang akan dilewatkan belakangan. Karena di sini kan masing-masing ion ini memiliki kekuatan medan listrik yang berbeda-beda, yang nanti akan mempengaruhi juga terbentuknya elektromagnetic field-nya ini, ya. Medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh masing-masing ion. Jadi dia fungsinya sebagai filter untuk tergantung voltase, untuk memisahkan satu ion dengan ion yang lain bergantung pada voltase yang dihasilkannya, ya. Nah, quadrupole ini merupakan satu perangkat mass analyzer yang sangat sederhana, ya, simplest and less expensive, dan relatif lebih murah dibandingkan dengan penganalisis massa yang lain. Jadi ini yang paling banyak digunakan karena lebih simpel dan harganya lebih murah. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai time of flight, ya, LCMS top MS misalnya. Jadi kan LCMS quadrupole MS. Berarti kalau kita menggunakan time of flight, di situ ada tulisan TOF MS, berarti MS-nya menggunakan time of flight ini. Apa bedanya dengan quadrupole? Jadi time of flight ini jauh lebih selektif dan lebih sensitif dibandingkan dengan quadrupole. Jadi kalau untuk analisis kuantitatif ini jauh lebih baik, ya. Tapi kalau untuk kualitatif lebih banyak menggunakan quadrupole karena dia bisa melakukan scanning dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, dalam time of flight ini, maka sampel yang masuk ke dalam penganalisis massa ini akan diberikan gaya elektromagnetik yang sama. Jadi setiap sampel yang masuk, tidak peduli yang ukurannya besar, yang ukurannya kecil, dia akan diberikan gaya elektromagnetik atau electromagnetic force untuk setiap ion yang masuk ke dalam time of flight ini, ya, pada waktu yang sama, sehingga dia akan terakselerasi masuk ke dalam fly tube, ya, tabung tempat terjadinya proses pemisahan, ya. Nah, molekul yang ukurannya lebih kecil, lighter ion, atau ion yang ukurannya lebih kecil, lebih ringan, akan melewati fly tube ini lebih cepat. Ion beamnya ini akan melewati fly tube lebih cepat sampai ke detektor dibandingkan dengan ion yang berukuran, yang memiliki ukuran lebih besar atau lebih berat, ya. So the mass charge ratio of ion determined
by their arrival time. Jadi perbedaan waktu tempuh yang dilakukan oleh masing-masing ion molekul tergantung dari ukurannya. Yang ukurannya lebih kecil akan bergerak lebih duluan. Ya, dia akan mencapai detektor lebih dulu dibandingkan dengan yang ukurannya lebih besar. Nah, itulah prinsip daripada time of flight, sehingga di sini terjadi proses pemisahan. Nyawa-nyawa yang ukurannya lebih kecil dia akan keluar lebih dulu, dia akan terdeteksi di dalam detektor dengan menghasilkan penganalisis massa yang berbeda-beda, ya, sehingga nanti dia akan muncul sebagai nilai intercept dari masing-masing ion ini. Time of flight mass analyzer lebih banyak digunakan, ya, dan aplikasinya lebih luas karena dia lebih akurat dalam pengukuran massanya. Ya, karena dia tadi dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sama seperti orang disuruh berlari yang gemuk dengan yang kurus, itu pasti akan lebih cepat larinya yang kurus karena dia lebih mudah membawa badannya dibandingkan dengan yang gemuk. Jadi yang gemuk nanti akan keluar belakangan, akan terdeteksi belakangan. Nah, disinilah terjadi proses seleksi, ya, berdasarkan perbedaan ukuran, sehingga hasil pengukuran dengan time of flight ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan metode quadruple tadi. Ya. Kalau quadruple kan berdasarkan massa, bukan berdasarkan massa, tapi berdasarkan kekuatan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh masing-masing ion. Kalau ini berdasarkan ukuran, ya, kecepatan dia nyampe ke detektornya disesuaikan dengan ukuran molekulnya. Nah, kemudian ada lagi yang terbaru di sini, ada menggunakan ion trap analyzer. Ya, ion trap analyzer ini adalah perangkat yang lebih canggih lagi dibandingkan dengan time of flight, ya, time of flight mass analyzer, di mana dalam ion trap analyzer ini nanti semua ion-ion yang masuk terbentuk dari hasil proses ionisasi di dalam ion source tadi, dia akan terakumulasi di antara dua keping logam ini, ya, chamber ini, nanti dia akan tertahan di sini. Kemudian di sini ada proses seleksi, ya, massa ini mana yang akan dikeluarkan lebih dulu, ya, tergantung nanti arus yang diberikan, ya, nanti dia akan terjadi kenaikan medan elektrostatik yang akan mengeluarkan ion-ion molekul atau ion fragmen yang dihasilkan di dalam perangkat ini, ion trap analyzer ini, sehingga nanti akan muncul yang satu persatu sesuai dengan ukuran molekulnya. Dan ini jauh lebih selektif lagi karena dia di sini akan ditahan dulu di dalam satu perangkat yang disebut sebagai ion trap analyzer, dan nanti dikeluarkan sesuai dengan nilai medan elektromagnetik masing-masing, ya, jadi spesifik sesuai dengan ukurannya. Jadi ion trap ini dia terdiri dari elektroda yang berukuran, yang membentuk circular ring, ya, jadi seperti cakram gitu, ya. Ditambah cup yang saling terhubung, to end cup that together form a chamber. Jadi dia akan menghasilkan semacam saluran khusus di sini, ya, chamber gitu, tempat aliran daripada si analitnya atau ion-ion yang terbentuknya tadi. Kemudian nanti ion ini akan memasuki chamber dan akan terperangkap, ya, karena adanya gaya elektromagnetik. Nah, kemudian nanti gaya elektromagnetik ini akan diberikan, ya, dimasukkan ke dalam chamber tadi sesuai dengan kemampuan masing-masing ion untuk membentuk gaya elektromagnetik. Jadi kalau gaya elektromagnetiknya itu sesuai dengan ukuran daripada ionnya, ya, maka dia dengan sendirinya akan menyeleksi ion yang menghasilkan gaya elektromagnetik yang sama, dia akan keluar lebih dulu dari trappingnya atau dari tempat elektrodanya ini, ya, tempat dia terjebak tadi, dia akan keluar satu persatu sesuai dengan
gaya elektromagnetik masing-masing. Nah, ion trap ini memiliki keunggulan ya yang lebih baik untuk mengukur senyawa-senyawa yang memiliki ukuran apa namanya yang lebih kompleks ya. Jadi kalau campurannya itu lebih banyak dan bobot molekulnya itu mungkin relatif mirip ya, maka selektivitas ini bisa ditingkatkan dengan menggunakan mode penganalisis massa ion trap ini ya. Selain time of flight yang lebih selektif lagi, kita bisa menggunakan ion trap. Ion trap ini generasi terbaru ya, yang sekarang kalau untuk analisis kuantitatif pilihannya jatuh ke ion trap dibandingkan dengan time of flight tadi, karena dia lebih sensitif dan lebih selektif ya. Nah, ini contoh LC-MS yang menggunakan sistem ion trap analyzer ya, dengan data 2 dimensi, hasilnya yang menggunakan UV, kemudian nanti akan menghasilkan spektrum massa. Jadi ini generasi terbaru daripada produk siapa ini? Agilent atau apa ya? Tidak tahu. Jadi alatnya relatif sangat advance ya. Tidak semua lab itu memiliki LC-MS yang menggunakan sistem penganalisis massa ion trap. Ya, ini kalau untuk deteksi senyawa-senyawa kontaminan seperti apa toksin dalam produk pangan gitu ya, konsentrasinya sangat rendah, maka pilihannya bisa menggunakan ion trap ini ya, karena dia sensitivitasnya lebih tinggi. Kemudian untuk detektornya sendiri tadi masih satu paket dengan mass analyzer ya, ada electron multiplier detector, ada diolet photomultiplier dan microchannel FET. Jadi prinsipnya dia mengkonversi ion-ion fragmen yang terbentuk ya dari mass analyzer tadi, dia akan masuk ke dalam dioda sini ya, terkonversi dengan adanya electron multiplier detector ini ya. Jadi konversi dioda itu digunakan untuk mengkonversi muatan positif daripada ion dengan memberikan elektron. Jadi dia di sini dinetralkan dengan penambahan elektron sesuai dengan jumlah molekul yang masuk ke dalam detektor. Berapa banyak molekul yang masuk dalam detektor ini nanti dia akan netralkan dengan elektron yang diberikan ya, sehingga akan menghasilkan elektron multiplier detektor yang sebanding dengan, jadi jumlah elektron yang bereaksi dengan proton ini menghasilkan arus listrik yang bisa diukur nanti. Jadi ada konversi daripada besaran elektron yang bereaksi dengan arus yang terbentuk. Nah, arus yang terbentuk sesuai dengan jumlah molekul yang bereaksi dengan elektron tadi ya. Nah, untuk device ini disebut dengan channeltron ya, karena dia membentuk semacam apa namanya ya, kayak celah gitu ya, kayak saluran khusus gitu. Dan ini bisa digunakan untuk tipe penganalisis massa quadruple atau ion trap. Ya. Kemudian ada yang denolite photomultiplier, jadi ionnya dikonversi menjadi elektron dengan menggunakan dinoda di sini ya. Dinodanya akan konversi proton menghasilkan elektron ya. Nanti elektron ini nanti akan menabrak molekul fosfor yang nanti akan mengemisikan foton ya. Ketika dia tereksitasi, dia akan mengemisikan foton, fotonnya itu yang ditangkap oleh detektor. Ya, maka disebut dia itu photomultiplier. Nah, diolet photomultiplier ini biasanya dilapisi oleh suatu lapisan kaca ya, dan ditempatkan dalam kondisi vakum. Ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi daripada senyawa-senyawa lain untuk meningkatkan performansnya ya. Sehingga menghasilkan waktu penyimpanan yang lebih lama dibandingkan dengan elektron multiplier detector tadi sebelumnya. Ya. Nah, mungkin ini sensitivitasnya juga jauh lebih baik dibandingkan dengan elektron multiplier ya. Kemudian ada yang disebut microchannel FLET.
Microchannel PET ini detektor yang menggunakan semacam apa ini ya, lempengan elektroda dengan dilapisi oleh gelas struktur. Nanti di sini ada pemisahnya ya. Kemudian nanti dia akan si ion-ion positif itu akan menabrak ke permukaan ini. Nanti akan terjadi perpindahan energi elektron ya, yang akan ditangkap oleh penangkap pengatur pengukur arus listrik yang dihasilkan di sini nanti. Berapa banyak proton yang menabrak ke permukaan ini dikonversi menjadi elektron, elektronnya nanti mengalir menuju pengatur aliran elektron atau pengukur arus listrik ya, nanti akan terkonversi menjadi nilai spektrum masanya ya, sesuai dengan jumlah ion-ion logam yang menabrak detektor tersebut. Oke, aplikasi daripada spektroskopi MS ya, atau LC-MS ya. Pertama di sini bisa digunakan untuk menganalisis bobot molekul senyawa protein ya. Biasanya ada proses bagaimana protein itu ditentukan bobot molekulnya itu ya, dengan menggunakan metode deconvolution ya. Deconvolution ini nanti di dalam perangkatnya itu ada suatu metode statistik yang digunakan untuk mengkonversi nilai M per Z yang dihasilkan ini dibagi dengan massa molekul dari masing-masing protein yang dianalisis ya. Jadi kalau untuk protein itu, jadi dari hasil analisisnya itu tidak bisa langsung ditentukan bobot molekulnya, tapi dia harus melalui proses perhitungan secara deconvolution. Berapa proton dari masing-masing ion yang terdeteksi di sini ya, nanti dikalikan dengan jumlah muatannya. Misalnya di sini ada 14, 15, 16, 17, tapi dia ada 17 ion yang terbentuk di sini. Nah, di situ nanti baru dikalikan dengan persamaan matematik ya seperti ini. Untuk menghitung bobot molekul protein menggunakan SIMS, maka M per Z I itu adalah M per Z yang terobservasi atau yang dihasilkan dari hasil pengukuran dengan jumlah muatan I. Misalnya kalau di sini 21 berarti M per Z ke 21. M itu adalah molecular weight of molekul yang akan kita cari, I-nya itu adalah jumlah protonnya atau jumlah muatannya. Ya, di sini misalnya ada, ya kita bisa tentukan di sini dari proses perhitungan deconvolution ini berapa nilai muatan yang dimiliki oleh masing-masing protein tadi ya. Jadi kita hitung nanti number of charge-nya, kemudian massa daripada ion yang terkationasisnya ini adalah nilai yang ada di sini. Ya, jadi kita masukkan di sini, nanti kita masukkan nilai M-nya, masukkan nilai I-nya, masukkan nilai M per Z-nya, ini M per Z-nya. Kalau massa of cation setelah dikurangi nilai M per Z ini berapa ya? Nanti kita akan dapatkan nilai M-nya. Ya, jadi cara memasukkan perhitungan bobot molekul protein itu bisa menggunakan perhitungan seperti ini ya. Kemudian LC-MS yang sekarang ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi struktur protein atau molekul protein dalam kaitannya dengan aplikasi di bidang biomolekul ya, biokimikal atau biokimia, di mana spektroskopi massa ini banyak digunakan untuk analisis peptida atau protein ya. Sekarang LC-MS yang digunakan itu bisa menggunakan sistem detektornya itu adalah MS-MS, jadi 2 kali ionisasi ya. MS pertama menghasilkan bobot molekul, MS yang kedua menghasilkan fragmen. Nah, itu terdapat 2 mode ionisasi. Yang pertama ya, menggunakan MALDI. MALDI ini dia menggunakan sinar laser ya untuk senyawa padatan, jadi dimasukkan ke dalam suatu lempengan gitu. MALDI itu singkatan dari matrix
assist laser desorption ionisasi. Jadi dia proses ionisasinya itu menggunakan sinar laser yang ditembakkan ke dalam lempengan sehingga terbentuk ionisasi yang energinya diabsorpsi oleh molekul yang terdapat dalam matriks tersebut. Ya. Atau bisa juga menggunakan ESI. Nah ini untuk yang MS pertama ya. Kemudian berikutnya ya konversi lagi menjadi nilai jadi dari spektrum massa ini nanti biasanya kalau kita menggunakan LC-MS ini senyawanya itu harus difragmentasi terlebih dahulu ya. Ini contohnya misalnya untuk hasil pengukuran beberapa asam amino protein yang menghasilkan asam amino tertentu, di sini ada L gitu ya untuk leucin, isoleucin, kemudian histidin, leucin, lisin, dan prolin misalnya. Tergantung dari bobot molekulnya masing-masing. Ya, dari sini kita bisa mendeteksi nanti senyawa yang menghasilkan M/Z seperti ini tuh milik senyawa apa. Nanti dibandingkan dengan database. Nah, sekarang LC-MS banyak digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang ukurannya sangat kecil dan tidak seperti misalnya fragmen protein gitu ya. Untuk deteksi kehalalan itu bisa menggunakan misalnya untuk membedakan gelatin sapi dengan gelatin babi bisa kelihatan dari profil strukturnya ya. Yang membedakan antara kedua jenis gelatin tadi. Karena komposisi asam amino dari keduanya juga berbeda. Ada perbedaan di antara keduanya yang bisa dianalisis dengan spektroskopi massanya. Nah, biasanya caranya pertama kalau kita mau identifikasi protein, jadi protein itu bisa dalam bentuk campuran, kita digest dulu ya, kita degradasi dulu proteinnya, kemudian kita pisahkan dengan menggunakan kolom fraksinasi, ya bisa menggunakan size exclusion chromatografi, bisa menggunakan ion exchange ya, kemudian kita masukkan lagi ke reverse column preparasi untuk memisahkan masing-masing protein ini. Nanti dari hasil pemisahan itu baru kita misalnya kita ingin identifikasi protein A gitu ya, protein A yang dalam pencampuran ini kita harus pisahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kita dapatkan protein tersebut, lalu kita masukkan ke dalam micro nano electrospray ionization dalam LC-MS ion trap ini ya. Nah, nanti di sini si molekul protein itu akan terdegradasi ya dengan adanya enzim protease, di situ dia akan menghasilkan fragmen-fragmen yang nanti akan terbaca di dalam detektor MS-nya ya. Nah, karena di sini menggunakan LC-MS1 itu akan memisahkan protein menjadi fragmen-fragmennya, nanti LC-MS2 ini fragmennya akan dibaca sebagai puncak-puncak tunggal dari masing-masing asam aminonya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan puncak-puncak dari masing-masing asam amino itu, kita bandingkan dengan standar yang ada di dalam alatnya, ya atau dengan database-nya. Jadi nanti hasil database ini kita bisa dapatkan senyawa protein yang ada di sini itu adalah senyawa protein apa. Nah, kita bisa identifikasi dari hasil analisis fragmen molekulnya ya setelah kita bandingkan dengan database. Jadi ini salah satu cara untuk mengidentifikasi protein dengan teknik LC-MS ya. Jadi kalau kita mau menentukan jenis protein atau struktur protein ya bisa kita lihat dari hasil analisis seperti ini. Nah, kemudian kalau kita hanya ingin menentukan bobot molekul saja, misalnya, kita bisa lakukan dengan melihat hasil pemisahan MS-nya. Misalnya di sini ginsenosida itu adalah salah satu turunan daripada senyawa steroid ya di sini yang berikatan dengan glukosa dengan bobot molekul 131,7. Nah, ini kalau kita gunakan
mode apa ionisasinya APCI, atmospheric chemical ionization. Nanti di sini nilai yang muncul itu adalah nilai dari fragmen dari ion molekulnya setelah dia bereaksi dengan senyawa kimia. Ya, di sini misalnya ditambah dengan Na. Jadi M plus Na-nya 131,7, berarti M-nya sendiri adalah 131,7 dikurangi 23 misalnya. Ya. Jadi itu bobot molekul yang kita peroleh. Kemudian kalau kita menggunakan MSMS di sini ya, kita bisa mendapatkan fragmen ya, fragmen daripada molekul yang kita analisis. Misalnya di sini menghasilkan 389, 343, 325, 289 itu ion-ion fragmen ya. Nah, kalau kita analisis ion-ion fragmen ini mirip dengan senyawa apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa nanti memprediksi struktur senyawa yang kita analisis itu termasuk kategori senyawa apa. Misalnya di sini ada asam kolat. Oh, ternyata dia adalah fragmen dari asam kolat. Nah, untuk mendapatkan informasi ini kita bisa lihat dari perbandingan nilai M per Z dari masing-masing ion fragmen ini. Kemudian kita masukkan ke dalam database ya. Nanti kita akan dapatkan informasinya seperti ini. Itu kalau kita ingin menentukan struktur ya. Jadi kita harus mendapatkan ion fragmennya. Kalau kita hanya ingin menentukan bobot molekul, tidak perlu menghasilkan ion fragmen, tapi kita bisa menggunakannya dengan teknik SI atau APCI. Tapi kalau kita menggunakan LC-MS-MS, nah yang keduanya ini akan terbentuk fragmen-fragmennya. Ya. Jadi itulah bedanya LC-MS dengan LC-MS-MS. Kalau MS-MS berarti ada dua proses fragmen, ada dua proses ionisasi. Ionisasi pertama membentuk ion molekul, ionisasi yang kedua membentuk ion fragmen. Nah, contoh yang lain adalah di sini untuk aplikasi di bidang pangan ya. Misalnya mendeteksi kandungan aflatoksin dalam produk makanan. Ya, di sini ini kalau menggunakan ESI ya atau menggunakan ESI atau APC ini ya. Ya, dia menggunakan chemical ionization ya. Di sini ada M plus Na-nya. Jadi 353 itu adalah M plus Na. 331 itu adalah M plus H. Berarti M-nya bobot molekulnya sama dengan 330. Ya. Di sini M plusnya sama dengan 329. Ini aflatoksin B1, B2, B2 dan B1. Bedanya di masing-masing bobot molekulnya. Ya. Ada yang di 330, 328, 312, dan 314. Ya. M plus H plus itu berarti kan dia bertambah satu ion H plus atau satu proton daripada H plus sehingga bobot masanya menjadi 315. Tapi kalau M-nya sendiri berarti M dikurangi 1 ya, M plus H plus dikurangi 1, jadi 315 dikurangi 1 sama dengan 314. Itulah bobot molekul yang sesungguhnya. Karena yang di sini bukan bobot molekul, tapi ini adalah nilai M plus H plus ya, massa molekul ditambah satu satuan ion karena dia direaksikan dengan senyawa yang lain tadi. Kemudian kalau kita analisis vitamin D misalnya di dalam produk pakan ternak ya, poultry suplemen ini menghasilkan yield dengan puncak M per Z 385, suggesting the presence of vitamin D3. Jadi 385 ini, mana 385 ini ya? Ini kali ya. 250 ini. 385 menjadi 367. Ini 385, ini 367. Nah, artinya kalau ada senyawa ini bobot molekul M dengan M per Z 385, ada kemungkinan dia merupakan yield dari vitamin D3 ini. Jadi kita bisa lihat dari hasil pemisahannya dengan menggunakan kromatografi LC-MS-MS yang ditandemkan dengan mode ionisasi yang kedua untuk menghasilkan ion fragmen. Ini contoh ion fragmen, jadi dia bisa menghasilkan M per Z yang jauh lebih kecil untuk ion valensnya, tapi lebih besar untuk ion fragmennya.
Nah, ion fragmen yang terbentuk dari hasil ionisasi ini biasanya kita mengenal sebagai nilai base peak ya, puncak dasar. Jadi puncak dasar adalah puncak yang menghasilkan kelimpahan 100% di antara puncak-puncak yang lain. Nah, ini yang disebut sebagai base peak ya. Misalnya untuk vitamin D3 base peak-nya ada 256. Tapi kalau ada puncak yang muncul di 256, base peak-nya kemungkinan dia adalah senyawa vitamin D3. Ini yang disebut sebagai fingerprint daripada spektrum massa untuk setiap molekul. Jadi didasarkan pada nilai base peak dan pola fragmentasinya. Nah, pola fragmentasi setiap senyawa itu berbeda-beda. Nah, itulah dasar kita melakukan identifikasi dengan menggunakan spektrum massa daripada LC-MS. Ya. Oke, kemudian untuk dianalisis di bidang lingkungan, ya seperti deteksi pupuk atau pestisida ya, pestisida herbisida contohnya pendilurea. Kita bisa deteksi adanya diuron, manuron sama klorosturon ini adalah jenis-jenis herbisida yang digunakan untuk penyemprotan tanaman ya supaya dia tidak terserang hama. Derivat residu dari pestisida ini bisa kita analisis dengan menggunakan LC-MS. Apakah suatu produk pangan itu sebenarnya contohnya sayuran yang disemprot dengan herbisida itu masih mengandung herbisida atau tidak. Ya, jadi residunya bisa kita analisis dengan menggunakan LC-MS atau LC-MS. Karena sistem deteksinya dia relatif sensitif untuk molekul-molekul yang ukurannya kecil, ya, sehingga ini bisa kita andalkan untuk analisis residu pestisida yang jumlahnya sangat rendah. Itulah beberapa contoh aplikasi daripada LC-MS ataupun LC-MS ya, tergantung dari penganalisis massanya tadi kan. Ada yang top, ada yang ion trap, ada yang quadrupole ya. Semuanya itu punya spesifitas dan sensitivitas analisis masing-masing. Jadi memang LC-MS ini juga banyak ininya ya jenisnya, tergantung dari ion source-nya dan tergantung juga dari penganalisis massanya atau mass analyzer. Oke, itulah gambaran dari metode LC-MS yang sekarang banyak digunakan untuk analisis senyawa-senyawa kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya, dengan sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan HPLC jenis yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang pernah mendapatkan data hasil analisis LC-MS. Anda ada yang bekerja dengan LC-MS di PKL-nya? Di antara kalian ada yang bekerja dengan LC-MS? Sudah ada ya? Baik. Siapa? Ada yang bekerja dengan LC-MS? Saya tidak, Pak. Saya dengan UV-Vis. Mungkin dari teman-teman. Saya kira kamu bekerja dengan LC-MS. Oke. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi? Materi mengenai LC-MS, mungkin ada yang mau bertanya. Ingin bertanya, Pak? Ya, silakan. Siapa ini? Ali, Pak. Oh ya, Ali, silakan. Jadi bedanya antara HPLC dengan detektor spektrofotometer massa sama LC-MS ini apaan sih, Pak? Jadi perbedaan antara HPLC dengan LC-MS itu ada di detektornya ya. Kalau HPLC yang biasa itu detektornya kan ada yang tipis, ada yang fluorescence, refractive index, kemudian konduktometri ya. Kemudian ada yang menggunakan detektor
radioactivity ya. Nah, itu semua detektornya berdasarkan data 2 dimensi. Jadi dia hanya menghasilkan puncak kromatogram dan waktu retensi dan luas area saja. Nah, dengan LC-MS, jadi HPLC ini ditandemkan dengan spektroskopi massa. Jadi sebagai detektornya itu adalah detektor spektroskopi massa yang akan menghasilkan bentuk spektrum massa yang memberikan informasi mengenai data-data senyawa kimia baik dari sisi bobot molekulnya, strukturnya maupun identitas yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan bobot molekul senyawa atau kita ingin menentukan identitas senyawa, maka LC-MS ini salah satu pilihan yang bisa kita jadikan sebagai alternatif untuk menganalisis senyawa kimia. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan HPLC kan kita membutuhkan standar. Kita nggak tahu senyawa yang muncul ini apakah sama dengan standar atau berbeda. Tapi dengan LC-MS kita bisa mendeteksi berdasarkan nilai M per Z-nya atau berdasarkan bentuk spektrum massa. Apakah spektrum massa ini milik senyawa A atau milik senyawa B? Kita bisa bandingkan dari database yang ada di dalam spektrum senyawa tersebut. Atau kita bisa dilihat juga di luar, misalnya dengan membandingkan spektrum massa itu di dalam mass bank, ya, data-data spektrum massa dari semua senyawa yang sudah pernah diteliti. Nah, itulah kelebihan daripada LC-MS. Jadi dia mampu mengidentifikasi senyawa berdasarkan nilai M per Z atau spektrum massa. Kalau di HPLC biasa kan nggak ada nilai M per Z, nggak ada spektrum massa. Hanya menghasilkan kromatogram saja. Ya, kemarin kan kita sudah bahas di dalam diskusi. Ya, kromatogram itu hanya muncul sebagai bentuk puncak yang bisa menunjukkan jumlah kuantitatif dari masing-masing senyawa. Dan yang kedua, dari waktu retensi bisa kita identifikasi apakah senyawa A ini termasuk senyawa yang kita cari atau bukan. Misalnya. Memang HPLC bisa digunakan untuk menentukan bobot molekul, ya, misalnya dengan menggunakan SEC kemarin, ya. Tapi di situ kita juga tetap membutuhkan standar dari senyawa yang sudah diketahui bobot molekulnya. Nah, dengan LC-MS, kita bisa menentukan bobot molekul tanpa menggunakan standar. Dan kita bisa mengidentifikasi jenis senyawa yang ada di dalam spektrum massa tersebut, senyawa apa, gitu ya. Begitu, Ali. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi ini kelebihan daripada LC-MS. Ya. Baik. Nanti kita juga akan membahas dari sisi bagaimana munculnya spektrum massa ini, tapi di pertemuan berikutnya mungkin ya di dalam pembahasan mengenai GCMS. Jadi bagaimana munculnya spektrum massa, ya, nanti akan kita bahas lebih detail ya, dalam GCMS. Ya. Oke, kalau begitu saya minta nanti tugas kelompok berikutnya, ya. Silakan Anda cari satu contoh aplikasi LC-MS dalam penentuan bobot molekul atau identifikasi senyawa kimia, ya, dengan sumber referensinya dari artikel ilmiah, jurnal, textbook, dan internet. Untuk prinsip dasar dan sistem instrumentasinya mungkin bisa mengacu kepada beberapa contoh textbook yang ada atau dari perkuliahan kita juga mungkin bisa diambil, ya, contoh-contoh sistem instrumentasi yang ada di dalam aplikasi LC-MS ini. Dia menggunakan sistemnya yang mana? Apakah dia menggunakan APCI, apakah dia menggunakan SI, apakah dia menggunakan electron impact, apakah dia menggunakan LC-MS biasa atau LC-MS-MS. Nah, itu bisa kita identifikasi sistem instrumentasinya, ya. Karena LC-MS ini banyak ininya, ya, macamnya. Oke, silakan Anda cari contohnya satu saja dari artikel yang kira-kira Anda bisa pahami dengan mudah, ya. Nanti kita presentasikan seperti biasa. Namun mungkin sebelum
presentasi, nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara identifikasi spektrum massa nanti di pertemuan yang berikutnya dulu ya. Jadi sesi presentasinya nanti mungkin setelah materi GCMS disampaikan. Ya. Oke, berarti untuk presentasi masih ada waktu sekitar 2 atau 3 minggu lagi ya. Bagaimana, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini, karena saya juga sudah ditunggu untuk seminar hasil ini, jam 3, ini sudah lewat 5 menit. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk tugas individu tetap Anda membuat resume ya. Seperti biasa nanti diupload di kolom tugas di AIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya.